Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kali ini A'az Ibad akan menyampaikan kisah Kiai As'ad Syamsul Arifin, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo, yang dikenal memiliki ilmu linuwih dan khariqul adat. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Semasa muda, Kiai As'ad sebagaimana umumnya pemuda Madura dikenal sebagai seorang pemuda pemberani. Sebagai seorang pemuda, As'ad muda memiliki kebiasaan menyelinapkan keris di pinggangnya. Ini merupakan ciri khas pemuda As'ad dan juga kebiasaan pemuda Madura kala itu. Kemana saja As'ad pergi, keris selalu ada di pinggangnya. Suatu ketika ada operasi senjata tajam yang dilakukan oleh Opas setempat. Opas adalah sebutan polisi pada masa penjajahan Belanda. Pemuda As'ad yang biasa mengenakan keris tentu saja terkena razia Opas itu. Polisi meminta agar keris yang diselipkan di pinggangnya itu diserahkan. Tapi apa yang terjadi? Pemuda As'ad justru berulah aneh. Ia memberikan keris dengan gaya menantang Opas bak menghadapi seorang musuh. As'ad memberikan keris itu dalam keadaan terhunus dengan posisi menodongkannya. Petugas razia menjadi ragu dan akhirnya tak jadi mengambil rampas keris milik As'ad. Karena tidak diambil, tanpa bicara As'ad kemudian meninggalkan tempat razia itu dan dengan rendah hati meninggalkan keris itu di tempat razia. "Siapa pemuda ugal-ugalan tadi itu?" tanya salah seorang petugas kepada orang-orang yang ada di situ. "Pemuda itu putra seorang kiai kenamaan," jawab seseorang. Anehnya ketika razia selesai dan beberapa petugas hendak kembali ke markas dengan mengendarai sebuah mobil jeep, kendaraan yang mereka tumpangi itu mendadak mogok. Mobil jeep itu tidak bisa dijalankan sama sekali. Masyarakat setempat menyarankan agar petugas tersebut menemui As'ad dan meminta maaf. Sebab menurut keyakinan masyarakat, mogoknya kendaraan itu ada kaitannya dengan terhunusnya keris milik pemuda As'ad. Gara-gara sikap keras polisi saat mengadakan razia tadi. Semula para petugas tidak percaya. Bagaimana mungkin mobil mogok disebabkan oleh pemuda bernama As'ad itu? Tapi karena berulang kali dicoba mobil jeep itu belum juga jalan, akhirnya saran masyarakat itu mereka turuti juga. Seorang petugas kemudian menemui As'ad di sebuah masjid desa untuk memohon maaf, sekaligus minta tolong menghidupkan kendaraan jeep yang mogok. Ternyata As'ad sudah menduga kedatangan petugas itu. Oleh karena itu, sebelum ia bersedia menolong, As'ad minta agar berkas-berkas razia dirobek dulu dan senjata yang dirampas itu dikembalikan lagi kepadanya. Setelah permintaan dipenuhi, As'ad kemudian menghampiri kendaraan jeep yang mogok itu. As'ad mengeluarkan potongan rumput kecil-kecil dari mulutnya, kemudian meniupkannya ke arah mobil jeep itu. Dan atas izin Allah, di luar dugaan, seketika itu juga mobil itu bisa dihidupkan lagi, lalu segera berjalan seperti sedia kala. Kejadian serupa juga terjadi pada petugas yang lain. Kali ini petugas razia didatangkan dari kantor Wedono dan dipimpin langsung oleh Wedononya sendiri. Rupanya Wedono sudah dilapori perihal kegagalan razia sebelumnya gara-gara pemuda As'ad. Oleh karena itu, ketika Wedono datang ke tempat operasi di dekat pasar desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, ia menyuruh orang untuk menjemput As'ad. Tak lama kemudian As'ad datang seperti biasa dengan pusaka keris diselipkan di pinggangnya. Kepada Wedono, As'ad bertanya, "Apa maksud Tuan Wedono sampai menyuruh orang untuk menjemput saya? Masa keris begitu saja kok bisa membuat jeep mogok? Ini tidak masuk akal," jawab Wedono seakan mengejek. As'ad tersinggung dengan ejekan Wedono. Tapi As'ad berusaha menjelaskan bahwa keris itu berasal dari warisan leluhurnya, dari Mbah Bujuk Sidobulangan Bagandan yang dikenal dengan pusaka Joko Pitulung. Mendengar cerita As'ad itu, Wedono tambah tidak percaya. Bahkan ia sempat melecehkan pusaka yang dipinggang As'ad.
dengan mengatakan bahwa pusaka itu karatan seperti besi tua. As'ad semakin tersinggung. Kemudian ia meninggalkan Wedono menuju ke sebuah masjid yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian. Entah apa yang dibaca oleh pemuda As'ad di dalam masjid ketika itu. Yang jelas ketika Wedono hendak pulang, tiba-tiba kendaraan yang ditumpanginya mogok. "Kalau begitu benar kata pemuda As'ad itu," ucap Wedono dalam hati. "Tapi persetan, ini tahayul, tak masuk akal," ucapnya lagi. Wedono kemudian minta bantuan penduduk untuk mendorong mobil yang mogok itu. Akan tetapi mobil tetap saja mogok, tidak bisa dijalankan meskipun sudah didorong. Akhirnya Wedono mengutus seorang petugas untuk mencari As'ad. Namun yang diutus tak menemukannya. Kemudian ada seseorang yang menyarankan agar Wedono menemui saudara ipar sepupu As'ad yang bernama Kiai Khona, yang juga tinggal di Pondok Kembang Kuning. Bersama Kiai Khona, sang utusan pergi ke Masjid Talang, sebelah timur pondok. Di masjid itulah utusan Wedono tadi bertemu As'ad dan mengemukakan maksudnya. Namun As'ad tetap berkeberatan jika harus menolong Wedono sombong itu. Baru setelah Kiai Khona yang meminta, As'ad beranjak dari masjid dan berangkat menuju tempat kejadian. Ternyata di sana sudah banyak orang yang sedang menyaksikan kejadian aneh itu. Melihat As'ad datang, banyak petugas menyambut dengan permintaan maaf berulang-ulang. "Makanya jangan suka menghina pusaka milik orang lain," ujar As'ad. Meski banyak petugas yang meminta maaf, As'ad belum sepenuhnya memaafkan karena Wedono masih terlihat angkuh. Namun As'ad terlihat tenang saja. "Mobil ini bisa hidup kembali jika Wedononya ditampar terlebih dahulu," kata As'ad. Tentu saja wajah Wedono itu berubah merah padam. Penduduk yang hadir bersorak-sorai kegirangan. Setelah itu As'ad mencabut keris pusakanya dan menorehkannya di atas moncong kendaraan. Sungguh tidak masuk akal. Atas kuasa Allah, mobil mogok itu pun hidup dan berjalan kembali. Diceritakan juga bahwa As'ad pernah mencuri senjata api milik tentara Belanda yang diletakkan di pos penjagaan di Pamekasan. Tindakan nekat itu pun diketahui tentara Belanda sehingga pemuda As'ad dikejar-kejar. Akan tetapi pengejaran itu tak berhasil diteruskan karena secara tiba-tiba As'ad menghilang dari pandangan. Disebutkan pula pada suatu pengejaran di lain waktu, As'ad hampir saja tertangkap tentara Belanda. Ketika itu As'ad tiba-tiba mengibaskan serban yang dipakai di kepalanya. Dan secara tiba-tiba pula As'ad menghilang dari pandangan tentara Belanda yang akan menangkapnya. Pemuda As'ad yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut tidak lain adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo, yang memang dikenal memiliki ilmu linuih dan khariqul adat itu. Sahabat sekalian, terkadang orang yang sombong memang harus diberi pelajaran. Hal itu barangkali yang dilakukan oleh Kiai As'ad pada masa mudanya untuk membuat orang jera dari sikap sombong. Akan halnya kendaraan yang tiba-tiba mogok dan kemudian atas perilaku aneh Kiai As'ad bisa hidup kembali. Serta Kiai As'ad yang tiba-tiba menghilang saat dikejar-kejar tentara Belanda, sesungguhnya itu merupakan bagian dari karomah yang diberikan Allah kepada Kiai As'ad, walaupun ketika itu dia masih muda. Demikian kisah kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.